Kami selalu percaya bahwa janji Allah itu selalu indah buat setiap kami. Ajar kami untuk percaya kepada Tuhan, ajar kami untuk berserah kepada Tuhan. Karena kami pasti melihat bahwa rencana Tuhan itu pasti terjadi dengan luar biasa buat hidup kami. Bapa, berkati setiap jemaat Tuhan yang hadir. Bukan hanya dengan hadirat Tuhan, tetapi dengan firman Tuhan yang memberikan kekuatan, pengharapan yang baru. Sehingga kami pulang dari tempat ini, pulang dengan sebuah kekuatan, harapan dan semangat yang luar biasa. Karena Tuhan yang sudah berbicara untuk setiap kami. Silakan Tuhan, sampaikan isi hatimu, kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus, yang siap dengar firman Tuhan semua katakan, amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan, judulnya melihat masalah dengan benar. Ya, banyak orang takut dengan masalah, banyak orang cemas dengan masalah, seakan-akan masalah itu mengintimidasi hidupnya, menekan hidupnya. Apapun bentuk masalah yang terjadi, kita percaya pasti ada jalan keluar. Nah, pagi hari ini kita akan melihat masalah itu dari sudut pandang yang berbeda. Karena saya percaya ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan di balik setiap masalah yang kita hadapi. Contoh sederhana, saudara. Ibarat kita mau beli mobil bekas. Kita melihat iklan di koran, mobilnya bagus, kilometernya sekian, harga sekian, kondisi bagus, tangan pertama. Kita tidak akan mungkin langsung telepon orangnya, oke Pak, saya beli mobilnya, tanpa kita melihat kondisi mobilnya. Kita perlu melihat apakah benar mobil yang ditawarkan itu sesuai dengan apa yang dijelaskan di koran itu. Kita akan melihat bagaimana kondisi mesinnya. Kita akan melihat seperti apa body-bodinya. Ada yang peok kah? Atau ada yang bekas nabrak kah? Atau ada yang beret-beret kah? Kita akan melihat seperti apa silsilah perawatannya. Rutin tidak dirawat. Kita lihat interiornya, bersih atau tidak, bagus atau tidak. Sehingga ketika kita melihat ada banyak aspek-aspek yang saya katakan tadi, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Oh iya, mobil ini pantas dan layak saya beli karena memang kondisinya bagus. Kita melihat dari sudut pandang yang utuh. Bukan hanya dari sudut pandang si pemilik yang berkata di koran, tapi kita benar-benar melihat, oh memang mobil ini layak untuk dibeli. Itulah sebuah penilaian yang tepat, itulah yang dikatakan bijaksana. Nah, seperti itulah kita melihat seharusnya masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Ya, jangan lihat masalah dari tekanan yang kita hadapi. Jangan hanya lihat masalah dari penderitaan yang kita alami. Masalah dan pergumulan yang kita hadapi jangan lihat dari satu sisi. Tapi cobalah melihat dari sudut pandang Tuhan. Apa sebetulnya maksud dan tujuan Tuhan? Saya harus hadapi ini. Kenapa Tuhan izinkan saya harus mengalami sesuatu yang tidak nyaman ini? Sehingga ketika kita bisa mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, kita bisa hadapi masalah itu dengan penuh semangat. Karena ada rencana Tuhan yang indah di dalamnya. Nah, hari ini kita akan melihat, belajar dari sebuah kisah yang ditulis di Tawarikh 20 ayat 1 sampai 4. Nanti bisa dibaca di rumah dari ayat 1 sampai dengan ayat 30. Hingga kita bisa melihat gambaran lengkap dari kisah ini. Nanti terlalu panjang, kita baca ayat 1 sampai 4 saja. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahu Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hasesor Tamar, yaitu En-Gedi. Yosafat menjadi takut.
lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar ada 3 hal yang kita bisa mengerti. Apa kadang-kadang Tuhan izinkan masalah datang dalam hidup kita? Yang pertama, saudara, kadang masalah Tuhan hadirkan dalam hidup kita karena di balik masalah itu ada berkat yang mau Tuhan serahkan dan Tuhan berikan buat kita. Dari kisah ini kita belajar ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Bayangkan saudara, tadinya Yosafat ini ketakutan karena 3 pasukan mereka satu hati menyerang Yosafat. Yosafat merasa bahwa ini sebuah masalah yang besar. Kita dikepung, kita dikeroyok. Itu ketakutan yang dihadapi oleh Yosafat. Yosafat tidak pernah mengerti bahwa di balik masalah yang datang begitu besar itu, Tuhan sudah siapkan berkat buat mereka. Karena akhirnya mereka tidak berperang. Tuhan yang berperang ganti mereka. Dan hasilnya mereka bisa menjarah bangsa-bangsa itu saudara. 3 hari lamanya. Saking banyaknya, saking besarnya berkat Tuhan. Nah, perlu kita renungkan bersama. Kadang-kadang kita menghadapi masalah yang begitu menakutkan, mencemaskan kita nggak sadar. Kadang-kadang Tuhan hadirkan masalah itu untuk memberkati kita. Tuhan sedang mempersiapkan berkat itu untuk kita. Saya ingat kisah tentang sebuah keluarga. Suami, istri, dan 9 orang anak. Mereka dari keluarga sederhana. Si bapak ini berusaha mengumpulkan tabungan uang untuk bisa jalan-jalan sekeluarga. Mereka punya rencana naik kapal pesiar, jalan-jalan di New York. Ini impian keluarga ini, khususnya si bapak kepala keluarga. Nabung untuk 11 anggota keluarga, dia, istri, dan 9 anaknya. Nabung, bertahun-tahun mereka nabung saudara. Terkumpullah sejumlah uang besar cukup untuk mereka jalan-jalan. Mereka beli tiket, sebuah tiket untuk kapal pesiar. Ya, jadi mereka senang karena nanti ya beberapa hari lagi kita akan naik kapal pesiar, kita jalan-jalan. Mereka senang. Ya, mereka happy, mereka sudah rencanakan segala sesuatunya. Nah, tiba-tiba suatu hari anaknya yang bungsu ini digigit sama anjing. Anjing gila, kena rabies. Nah, pada waktu itu tidak seperti sekarang pengobatan canggih dan bagus. Orang yang terkena rabies digigit anjing gila, dia harus dikarantina. Jadi ketika dokter memutuskan anak ini tidak bisa berangkat. Untuk pengobatan harus dikarantina. Jadi mendengar berita seperti itu, si bapak ini sedih. Oh, dia nangis, dia merasa Tuhan ini kenapa? Aku harus berangkat jalan-jalan, semua sudah saya persiapkan. Kok akhirnya jadi berantakan? Kenapa? Menjelang hari keberangkatan sudah akan tiba. Jadi dia berdoa, Tuhan tolong gimana caranya, Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong buka jalan supaya kami bisa berangkat dan uang kami tidak hilang.
Tetapi apa yang terjadi? Proses perawatan memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi anjingnya bukan hanya dibunuh, tapi si anak bungsu ini di proses pengobatannya juga harus cukup lama. Kasih anti rabies dan sebagainya. Jadi akhirnya menjelang hari keberangkatan, di hari keberangkatan kapal pesiar itu, si bapak sempat ke pelabuhan. Masih doa sama Tuhan, Tuhan tolong gimana caranya kami bisa berangkat. Tapi harapannya sepertinya pupus. Tiket itu akhirnya ketika kapalnya ini lepas landas dan berangkat, tiket itu disobek, dibuang. Dia marah, dia jengkel, dia kecewa. Kenapa Tuhan izinkan hal yang seperti ini terjadi? Rasa kecewa, rasa marah itu belum hilang. Dia mendengar kabar beberapa hari kemudian kapal pesiar yang seharusnya dia tumpangi pada hari Minggu tanggal 14 April 1912 kapal itu menabrak gunung es dan tenggelam. Titanic. Kapal Titanic hanya dalam waktu 2 jam 40 menit ambles tenggelam di laut. Mendengar berita itu, otomatis dia bersyukur. Akhirnya cara pandangnya berubah. Tuhan terima kasih. Terima kasih karena kami tidak jadi naik kapal itu. Seandainya kami naik kapal itu, mungkin kami sekeluarga sudah mati. Hari itu begitu mendengar kabar bahwa kapal itu sudah tenggelam, dia langsung ke rumah sakit, dia peluk anaknya. Dia terima kasih karena kejadian yang mungkin tidak pernah mereka duga sudah menyelamatkan mereka dari kematian. Hari itu dia bersyukur. Tuhan itu punya rahasia yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Segala yang terasa gelap, segala yang terasa menyedihkan, bisa jadi sebuah berkat yang tersembunyi di dalamnya. Cuman masalahnya, bisakah kita mengucap syukur walaupun kita tidak ngerti apa yang sedang terjadi? Kita belum mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Tapi kita bisa mengambil sebuah sikap. Tuhan, aku tidak ngerti. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi aku memutuskan. Aku mau mengucap syukur. Karena apapun yang terjadi, Tuhan bekerja. Tuhan tetap baik dalam kehidupanku. Kasih Tuhan tidak bisa diukur dan dinilai dari dijawabnya atau tidak dijawabnya doa. Tuhan itu tetap baik. Sekalipun kita belum disembuhkan. Amin saudara. Tuhan itu tetap baik sekalipun kita belum melihat pertolongan. Tuhan itu tetap baik sekalipun mungkin usaha kita belum mengalami sebuah pemulihan. Tuhan tetap baik sekalipun kita belum mendapatkan mujizat. Dalam segala apapun kita punya Tuhan Yesus yang amat sangat baik. Cuman masalahnya kita tidak mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Nanti kalau suatu saat Tuhan buka semuanya, baru sudah bisa melihat, oh ternyata Tuhan itu luar biasa. Kesadaran bahwa Tuhan itu baik walaupun di dalam masalah membuat kita mudah untuk bersyukur dalam segala keadaan. Lakukan sama seperti Yosafat, cari Tuhan, andalkan Tuhan di tengah masalah yang begitu menekan dia karena mau diserang, mau dikepung sama musuh. Hari itu dia cari Tuhan. Hari itu lihatlah masalah dengan tetap andalkan Tuhan, tetap mengutamakan Tuhan. Maka saya percaya ketika engkau tetap cari Tuhan, engkau akan bisa melihat bahwa oh ternyata ada masalah besar yang Tuhan siapkan di balik sebuah masalah. Saya ini punya teman, memang dari sejak SMP saya suka main tenis meja, saudara. Nah saya punya teman, seusia saya, kakinya itu kecil sebelah, saudara. Ya, entah kenapa kakinya kecil sebelah. Jadi kalau jalan tuh pincang. Tapi main pingpongnya jago. Ya, main tenis mejanya jago. Sama saya imbang. Meskipun saya sehat dan normal, dia sakit seperti itu, dia bisa imbang. Jadi kalau
tanding itu selalu begini, yang kalah push up. Ya, jadi sampai besar tangan saya sama teman saya ini, saudara. Nah, waktu SMA kita pernah dikirim sama Kabupaten Bangkalan, ayo jadi wakil Bangkalan ikut lomba antar pelajar. Waktu itu dibawa ke Kediri. Ya musuhnya dari seluruh Indonesia ya kalah, saudara ya. Kita kalah ya, tapi saya bersyukur punya teman meskipun cacat, tapi bisa bermain tenis meja sangat baik. Dan puji Tuhannya, akhirnya muncul ya pertandingan untuk para games, untuk orang-orang yang cacat. Lah, lawan orang normal aja dia bisa menang, dia jago, apalagi lawan orang cacat. Jadi dia dikirim mewakili Indonesia ikut para game. Ikut lomba di Thailand, ikut lomba di Myanmar, pokoknya jadi juara, saudara. Hari itu dia sadar, oh ternyata dengan kondisi yang seperti itu ada rencana Tuhan. Dengan keterbatasan dia bisa jadi juara, mewakili Indonesia. Sampai akhirnya ketika dia sudah memasuki usia tua, dia jadi pelatih untuk atlet-atlet tenis meja yang cacat itu, saudara. Bawa ke Solo. Jadi dia di Bangkalan jadi pegawai negeri, tapi tidak pernah masuk. Kenapa? Mewakili Indonesia, melatih atlet-atlet yang cacat. Itulah berkat yang dia terima di balik apa yang sedang dia hadapi. Kadang di balik masalah itu ada berkat tersembunyi yang Tuhan sediakan. Jadi jangan marah, jangan kecewa, lihatlah. Siapa tahu di balik masalah kita ada sesuatu yang luar biasa Tuhan persiapkan buat kita. Amin, saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara. Ingatlah bahwa di dalam setiap masalah, Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Dia ada, dia bersama-sama dengan kita. Lalu Yahsiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan. Jadi ketika Yosua ini berdoa dengan semua orang-orang, ya, akhirnya ada seorang yang mendapatkan sesuatu dari Tuhan dan berseru, camkan ini, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuhanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Jangan kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Jadi ketika Yosafat dan seluruh orang-orang Yehuda sujud mencari Tuhan, tetap andalkan Tuhan, datanglah firman Tuhan, jangan takut. Maju saja, aku akan berperang. Kamu diam saja. Di balik masalah yang besar, Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Tuhan hadir, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati mereka. Mereka melihat bagaimana kuasa Tuhan yang dahsyat, yang begitu ajaib, membuat mereka menang tanpa berperang. Ya. Ketika Yosafat berdoa dan berseru kepada Tuhan, Yosafat mendapatkan janji penyertaan, janji kemenangan, janji bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, menggantikan mereka. Ya, kadang-kadang kita takut dengan masalah, kenapa? Karena kita tidak sadar bahwa Allah yang besar, Allah yang dahsyat itu ada
dan menyertai kita. Siapa yang percaya bahwa kita punya Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita? Amin saudara, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Ya, Allah Immanuel apa artinya? Di saat-saat kita mengalami masa-masa yang paling suram, paling berat, paling kelam pun, kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya untuk menyertai setiap kita. Dia selalu ada, dia selalu hadir. Saya punya banyak pengalaman bagaimana meskipun saya nggak bisa ngelihat Tuhan, tetapi penyertaannya ada, saudara. Saya ingat saya dengan adik saya lagi mengendarai mobil, itu mau masuk tol Perak, saudara. Saya naik mobil sedan Daihatsu Classy waktu itu. Saya tidak sadar bahwa saya sedang menyalip sebuah truk besar. Truk yang muat kayu-kayu panjang itu, saudara, besar sekali. Itu berat. Dan ketika saya belok nyalip, saudara, entah gimana, truk itu nabrak saya, saudara. Saya terseret beberapa puluh meter oleh truk itu. Dan puji Tuhan tidak terlindas. Jadi seluruh samping di sebelah saya itu, bodi itu hancur semua sama truk. Tapi saya dan adik saya tidak mengalami sesuatu apapun. Tidak luka. Saya bersyukur, saya bisa melihat, saya bisa mati seketika di sana. Ditabrak truk besar dengan muatan yang sangat berat, itu bisa terlindas, saudara. Tapi saya puji Tuhan melihat, meskipun saya tidak bisa melihat Tuhan, tetapi penyertaannya ada buat saya. Saya selamat, hanya mobil saja yang rusak. Saya ingat ketika saya jembatan Suramadu sudah selesai. Waktu itu saya dari Bangkalan mau ke rumah sakit Adi Usada. Karena anak saya nomor 2 sedang dirawat di sana. Jadi saya buru-buru, saya agak ngebut, saudara. Kira-kira 90-100 lah. Karena memang jembatan itu sepi, jadi saya agak banter. Karena terburu-buru ke rumah sakit. Nah, saya melihat dari jauh, itu ada semacam... menurut saya itu kertas makan yang warna coklat itu, saudara, atau mungkin karton dan sebagainya. Jadi saya tabrak saja, karena saya berpikir cuman kertas, apa sih bahayanya? Ternyata ketika saya lewati yang saya pikir kertas itu ternyata kayu, saudara. Kayu yang cukup besar yang jatuh dari sebuah truk di depan saya. Wah, saat itu juga mobil saya oleng dengan kecepatan 100, oleng. Tuhan tolong. Ya kalau oleng dan nabrak melewati masuk laut, saudara. Tapi puji Tuhan, begitu oleng, saya tahu ada sesuatu yang salah dengan ban. Ternyata bannya meletus. Ban depan dan belakang satu sisi itu rusak semua, saudara. Tapi puji Tuhan saya tidak apa-apa. Saya tetap selamat, tidak luka, hanya ban mobilnya yang rusak. Hari itu saya bersyukur, Tuhan terima kasih. Tuhan masih menyertai saya. Tidak ada mobil yang nabrak saya, tidak ada mungkin nabrak tiang dan sebagainya. Cuman hanya oleng, saya cepat kendalikan, teriak Yesus. Saya selamat sampai di tepi, saya lihat bannya semuanya rusak. Pelek-peleknya semuanya hancur, saudara. Puji Tuhan, Tuhan tolong. Saya pernah satu lagi. Betapa Tuhan itu melindungi dan menyertai, memberkati. Saya ingat kira-kira 15 tahun yang lalu, saya bawa keluarga saya itu, istri dan 3 anak saya, jalan-jalan ke Singapura. Jadi karena barangnya banyak, jadi anak-anak saya yang kecil saya pasrai, kamu ya bawa barang. Jadi barangnya dibagi. Ya, saya cukup ngerti. Jadi saya nggak naik MRT karena hotel yang saya tuju itu jalur MRT-nya nggak ada. Jadi saya terpaksa naik bus. Saya sudah berapa kali ke sana, jadi dan tahulah kira-kira rutenya itu mau ke sana itu tahu. Tapi tempat itu baru pertama kali yang saya datangi. Tempat hotel yang baru itu baru pertama sekali. Jadi saya naik MRT, saya turun di sebuah halte gitu sambil menunggu bis berikutnya.
Nah, apa yang terjadi ketika bis berikutnya datang? Saya naik ke mobil, saya ajak, ayo semua naik. Ya, jadi naik bis menuju ke depan hotel. Bis itu berhenti, saudara, saya turun. Nah, rupanya setelah saya cek tas yang saya bawa, kurang satu, saudara. Saya tanya sama anak saya, loh tadi kamu kan bawa mana tasnya? Loh nggak dibawa, masih ada di halte. Wah, saya berpikir bingung, waduh gimana caranya? Karena tidak pernah mempelajari bagaimana cara kembali ke hotel itu, saudara. Jadi saya berpikir, wah gimana, pokoknya ada bus saya ikut saja. Tuhan tolong, ini kalau tas ini ketinggalan, saya selama 5 hari nggak ganti baju. Ya, saya nggak bisa ngapa-ngapain, bajunya semua di sana, saudara. Saya berdoa naik bis sembarangan, saya berdoa Tuhan tuntun, arahkan saya menuju tempat halte yang sebelumnya. Jadi pokoknya saya kembali lewat naik sebuah bis tanpa pernah tahu mau kemana bis ini. Ketika sampai suatu tempat, tiba-tiba saya digerakkan turun. Nah lalu saya nanya sama orang, Pak ini di mana? Oh agak sana sedikit Pak. Ya. Jadi saya jalan agak sedikit berlari supaya apa? Tidak hilang tas itu, saudara. Kalau tas itu hilang, sudah saya mungkin 5 hari nggak bisa, mungkin harus keluar biaya yang sangat mahal untuk bisa beli pakaian, saudara. Ketika saya sampai ke halte bis yang tadi itu, saudara, puji Tuhan, tasnya lo masih ada di sana, saudara. Masih ada tas itu. Saya bersyukur Tuhan, terima kasih. Tasnya tidak hilang. Dan ketika saya bawa tas itu, saudara, saya bawa cari minum. Pergi ke sebuah tempat kedai beli minum. Tiba-tiba ada yang nahan saya. Saya juga bingung. Loh siapa ya? Kok ada yang nahan tas saya? Setelah saya toleh, ternyata sepupu saya. Baru ketemu di sana, saudara. Tapi saya bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu dalam hal yang kecil. Itu Tuhan hadir, Tuhan menyertai. Dan saya percaya di setiap masalah saudara, kalau Tuhan izinkan, Tuhan menyertai setiap kita. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan itu selalu ada. Selalu hadir, memberkati, menyertai, mensupport saudara, dukung setiap saudara. Saya percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan bisa pelihara Elia, kalau Tuhan bisa pelihara orang-orang yang sedang merantau di padang gurun 40 tahun dengan makanan yang penuh melimpah dengan mana dari sorga. Saya percaya juga Tuhan pelihara kehidupan kita. Kita tidak akan pernah kekurangan. Tuhan bisa kasih makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan juga bisa mencukupi kebutuhan kita dengan apa yang ada yang kita punya. Allah yang kita sembah itu Allah yang tidak pernah berubah. Jika dulu kita ditolong, sekarang pun juga Tuhan bisa tolong kita. Bahkan di masa depan pun Tuhan tetap akan memberkati dan menolong kita. Hari ini kita terima mujizat. Percayalah mujizat yang sama bisa kita alami di masa-masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Ya, ada sebuah ayat yang menarik saudara. Mazmur 81 ayat yang ke-16. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Dengan madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkannya. Saya tertarik dengan sebuah kalimat madu dari gunung batu. Apa sih maksud Tuhan? Madu ini adalah sesuatu yang paling manis yang dihasilkan oleh alam madu. Batu karang itu adalah sesuatu yang paling keras yang bisa didapatkan, dihasilkan oleh alam. Jadi kesimpulan ini saya bisa melihat bahwa sesuatu yang paling manis itu akan bisa keluar dari sesuatu yang paling keras. Artinya apa? Pergumulan yang paling berat sekalipun, selama kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, maka di tengah pergumulan yang paling keras sekalipun, saudara tetap bisa menikmati sesuatu yang manis yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Jadi bagian kita tetap andalkan Tuhan, tetap izinkan Tuhan sertai aku. Keluar rumah minta penyertaan Tuhan.
Kemana kita melangkah, minta penyertaan Tuhan. Karena ada banyak hal, X faktor yang bisa terjadi di luar yang kita bisa perkirakan. Disitulah Tuhan bisa bekerja, menyelamatkan kita, menuntun kita dalam kemenangan. Amin saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Apa sih tujuan masalah Tuhan hadirkan dalam hidup kita? Masalah itu adalah alat dari Tuhan untuk memproses hidup kita menjadi orang yang kuat. Kita kadang tidak sadar, masalah dipakai Tuhan untuk proses kita, bentuk kita jadi orang yang kuat. Saya 1992 lulus SMA, saya berangkat ke Surabaya. Ya, saya kuliah di Petra, Universitas Petra. Masuk mesin di sana, saudara. Tapi akhirnya jadi hamba Tuhan, saudara. Ya, masuk di Petra, akhirnya saya bertemu dengan banyak orang dari luar kota. Dari Madiun, dari Bojonegoro, pokoknya ketemu anak-anak muda dari banyak kota. Dan semuanya laki, karena tidak ada di teknik mesin itu wanita, yang ada laki semua. Saya bisa melihat bagaimana macam-macam orang. Karena hidup di kota kecil itu tidak terlalu banyak bergaul dengan macam-macam karakter orang. Tapi begitu masuk Surabaya, dari banyak kota kumpul, jadi ngerti. Ada teman-teman itu yang baik, yang support saya, yang perhatian sama saya, yang suka memberi sama saya, yang kadang tetap sabar sama saya. Kalau saya susah, datang menghibur, menolong saya. Ini kelompok yang pertama. Tetapi saya juga punya teman-teman kelompok yang kedua. Orang yang tidak peduli sama saya. Yang cuek sama saya. Yang kadang suka menekan saya. Yang kadang-kadang suka memanfaatkan saya. Kadang-kadang suka menyakiti saya. Utang gak bayar, saudara. Atau mungkin suka mencuri barang saya. Jadi selama saya kos itu beberapa kali saya kecurian. Sepeda motor 2 kali hilang, saudara. Di tempat kos. Sampai akhirnya ya ada salah satu teman kos yang diduga melakukan sampai memberikan kompensasi orang tuanya, saudara. Jadi saya melihat bahwa selama saya di sekolah saya bisa belajar. Saya punya 2 kelompok orang. Kelompok orang yang baik, yang peduli, yang mengasihi. Dan juga kelompok yang kedua. Orang yang tidak suka dengan saya. Orang yang suka memanfaatkan saya. Yang kadang-kadang punya niat jahat kepada saya. Setelah saya renungkan, saya mulai belajar tentang kehidupan. Bagaimana ketika saya dihianati, bagaimana ketika saya dimanfaatkan, bagaimana ketika saya disakiti. Saya harus belajar mengampuni mereka, tetap sabar sama mereka. Saya renungkan hidup saya. Akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa orang-orang kelompok yang kedua inilah yang paling banyak bermanfaat dan membentuk, memproses hidup saya jadi orang yang lebih kuat. Kalau saya hanya ketemu kelompok orang yang pertama, yang sayang saya, yang support saya bersyukur buat mereka. Tapi kalau saya hanya menghadapi orang-orang yang seperti ini, saya jadi orang yang lemah. Jadi orang yang tidak tangguh menghadapi hidup ini. Bahkan mungkin jadi orang yang cenderung manja. Tetapi saya bersyukur ketemu kelompok orang yang kedua ini. Saya bisa belajar apa artinya ngampuni. Apa artinya tetap sabar? Apa artinya tetap bisa bertahan, kuat, tabah? Ya karena mereka ini hadir dalam hidup saya. Tapi tahukah saudara bahwa 2 kelompok ini juga selalu hadir dalam hidup kita? 2 kelompok ini hadir, ada dalam hidup kita. Orang yang baik sama kita, orang yang peduli, yang care, yang rawat kita, yang menghibur kita. Kita bersyukur buat mereka. Karena Tuhan hadirkan mereka buat kita. Kita merasa dicintai, kita merasa disayang. Kita bersyukur. Tapi percayalah, ada kelompok yang kedua yang terus hadir dalam hidup saudara. Orang yang tidak suka dengan saudara. Orang yang mungkin pengen cari gara-gara sama saudara. Mungkin orang ini yang mungkin
yang mungkin mau datang untuk nipu saudara, memanfaatkan saudara. Kenapa Tuhan hadirkan mereka dalam hidup kita? Karena punya tujuan di sana. Karena lewat orang-orang yang seperti inilah yang paling banyak membentuk proses kita. Jadi orang yang lebih tangguh. Jadi orang yang bisa belajar praktek firman Tuhan. Mengasihi, mencintai, mengampuni mereka. Kita menjadi orang yang bisa belajar arti firman Tuhan. Apa sih artinya mengampuni? Ya kalau kita disakiti kita bisa belajar mengampuni. Amsal 27 ayat 17 berkata demikian. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Seringkali ketidakdewasaan seseorang Tuhan benturkan orang yang tidak dewasa ini dengan kita. Supaya kita bisa belajar rendah hati. Kita diizinkan ketemu orang yang sombong. Kenapa Tuhan hadirkan orang yang sombong? Untuk bisa ketemu sama kita. Untuk proses kita. Jadi orang yang lebih rendah hati. Jadi orang yang karakternya terbentuk. Lebih sabar, lebih menghargai orang. Kadang orang itu memojokkan kita. Kita tidak mengerti maksud mereka itu apa. Bahkan juga kita tidak mengerti apa maksud Tuhan. Hadirkan orang-orang seperti ini. Orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita yang menjengkelkan. Ingat baik-baik. Orang-orang di sekitar kita Tuhan hadirkan. Mereka itu untuk bentuk dan proses kita. Ada pepatah berkata demikian. Palu itu menghancurkan kaca. Tetapi palu itu membentuk baja. Jika jiwa kita ini rapuh seperti kaca. Ketika ada masalah menghantam. Ada palu yang menghantam hidup kita. Kita jadi orang yang putus asa. Kita jadi orang yang mudah frustasi, kecewa, marah. Kita menjadi orang yang remuk karena palu itu menghantam kita. Kalau kita kaca, kita rentan terhadap benturan. Kita mudah tersinggung dengan orang-orang yang mungkin sedang bermasalah dengan kita. Sedikit benturan saja sudah cukup menghancurkan sebuah hubungan. Tetapi kalau kita punya mental baja, maka palu yang sedang menghantam kita itu akan menjadikan kita manusia yang lebih baik. Besi, baja yang ditempa terus, diproses terus. Lama-lama akhirnya menjadi barang yang lebih bernilai, lebih bermakna, lebih berharga. Tergantung saudara, apakah mau jadi kaca atau mau jadi baja. Siap dibentuk oleh Tuhan dengan masalah-masalah kehidupan. Saya berdoa pada pagi hari ini kita bisa melihat sebuah masalah dari sudut pandang yang benar. Jadi masalah apapun yang sedang kita hadapi, kita tidak gampang marah sama Tuhan. Kita tidak gampang kecewa sama Tuhan. Kita percaya ada banyak sudut pandang yang bisa kita lihat. Mungkin masalah hadir karena ingin memberkati hidup kita, keluarga kita. Mungkin masalah hadir supaya kita sadar Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Hadir, siap menolong, mensupport setiap kita. Mungkin masalah hadir karena lewat masalah itu saudara sedang ditempa menjadi manusia, orang-orang Kristen yang lebih berkualitas. Supaya lewat hidup kita yang berkualitas, nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Amin saudara, Tuhan berkati kita. Begitu besar kasih